coba bayangkan. Yang baca berita itu orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mereka baca dan mereka tahu itu salah. Saudara bisa bayangkan cap apa yang ditempelkan kepada orang-orang Kristen ketika mengetahui bahwa orang Kristen menyukai berita hoax. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam program katekisasi online. Dan hari ini kita akan membahas yaitu tentang hoax yang berbungkus rohani. Jangan lupa subscribe dan like ya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus jikalau pada malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kasih Tuhan. Maka malam hari ini Tuhan, kuasai hati pikiran kami, sehingga kuasa Roh-Mu bekerja atas kehidupan kami. Roh Kudus yang menegur kami melalui kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi yaitu dalam program katekisasi online. Hari ini kita membahas yaitu hoax berbungkus rohani. Hoax berbungkus rohani. Saya ingat di tahun 90-an Bapak Ibu, tiba-tiba ada surat datang ke rumah saya. Kalau saudara mengalami hal yang sama, pernah melihat surat itu, tolong ya, nanti kita konfirmasi. Jadi waktu itu tahun 90-an, saya dapat sebuah surat yang kurang lebih isinya begini. Ini surat berantai. Isi daripada surat itu adalah Yohanes Paulus sedang bermimpi. Mimpinya dia kurang lebih bertemu Tuhan. Nah, tolong surat ini disebarkan ke minimal 10 orang. Karena kalau tidak menyebarkan surat ini ke 10 orang, maka akan ada malapetaka menimpa. Dia kasih contoh-contoh. Contohnya waktu itu saya ingat Presiden Brasil tidak menyebarkan surat ini, pada akhirnya dia kena malapetaka. Ada orang yang tidak menyebarkan surat ini, lalu kemudian pada akhirnya dia katanya mati dimakan buaya. Itu hoax, saudara. Itu hoax. Itu tahun 90-an. Dan hoax itu menyebar begitu cepat. Kenapa? Karena dibungkus dengan hal yang berbau rohani. Ya, hoax itu menyebar begitu cepat. Kenapa? Karena dibungkus dengan hal yang berbau rohani. Itu tahun 90-an, di mana belum ada sosial media. Sekarang saudara bisa bayangkan, dengan adanya sosial media, hoax bisa menyebar begitu besar, menyebar begitu luas, bahkan hoax-hoax yang berhubungan dengan rohani, itu menyebar kemana-mana. Ibu Marpaung juga pernah dapat ya surat seperti itu ya, benar. Ya disuruh fotokopi, saya ingat tahun 95 masih disuruh fotokopi. Kalau tidak disebarkan mendapat celaka. Ternyata saya pikir cerita-cerita itu sudah kuno. Tiba-tiba saudara kurang lebih tahun lalu atau 2 tahun lalu ada orang kirim ke saya pesan melalui Facebook Messenger yang isinya kurang lebih sama. Dan uniknya ketika orang itu mengirim pesan, Yohanes Paulusnya pun sudah meninggal. Tapi saudara lihat, hoax itu terus menyebar kemana-mana. Saya juga dulu saudara, pada akhirnya memang saya waktu keluarga saya terima, saya juga baca, cuma waktu itu keadaan saya masih kecil. Pas saya baca, hati saya juga terenyuh. Sama keluarga saya bilang, nggak usah, itu cuma surat berantai. Cuma kan saya juga bacanya takut. Akhirnya saya sembunyiin surat itu. Saya pergi ke mesin fotokopi, saya fotokopi itu 10 lembar. Dan saya sebarkan itu ke teman-teman orang Kristen. Itu hoax, saudara. Ya. Sekarang bisa bayangkan, kalau hoax ini terjadi di era media sosial. Saudara, hanya untuk informasi bahwa Indonesia itu pengguna Facebook nomor 4 terbesar di dunia. Saya lupa nomor satunya, kalau nggak salah Amerika, Brazil, dan India. Itu 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Ya, 1, 2, 3. Dan saudara tahu, kota dengan pengguna aplikasi Facebook terbesar di dunia. Nomor 1 itu Bangkok, Dhaka, Bangladesh. 3, 4 itu Jakarta dan Bekasi. Ya, kita bersyukur ya, Jakarta dan Bekasi masuk rekor dunia pengguna Facebook terbanyak. Tapi saudara, yang terjadi sekarang ini, Facebook itu, saya harus jujur bahwa Facebook itu salah satu sarana penyebar hoax
terbesar. Facebook dan Twitter itu sarana penyebar hoax terbesar yang ada. Makanya berita yang terbaru kemarin itu Coca-Cola, Honda sampai-sampai menarik semua iklannya dari Facebook. Kenapa? Karena mereka menganggap Facebook tidak bisa memfilter berita-berita benar atau berita-berita yang menyebarkan kebencian. Itu yang terjadi, saudara. Ya, itu yang terjadi. Dan pertanyaannya begini, apa sih sebetulnya yang dimaksud Pak Andreas Anggara? Kalau pesan berantai gitu saya juga pernah beberapa kali dapat, Pak, tapi saya nggak pernah percaya ikut. Ya, saya dulu waktu itu karena masih SD apa SMP gitu ya, saya percaya, saya sebarin. Ya dulu begitu. Nah, tapi pertanyaannya apa itu hoax? Kalau saudara baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu artinya kan berita bohong. Tapi uniknya saudara, bahwa Alkitab juga mencatat bahwa terjadi beberapa hoax. Hoax pertama tentu saja kita tahu terjadi di kitab Kejadian. Ketika ular mendekati Hawa, dia ambil firman Tuhan. Lihat ular ini menggunakan firman Tuhan untuk menjebak Hawa. Itu hoax. Ini yang saya bilang, hoax dibungkus dengan rohani. Ular bilang, bukankah Tuhan berkata? Bukankah Tuhan berkata? Itu hoax. Isinya membawa orang kepada kebinasaan. Atau saudara pasti pernah dengar kisah tentang 12 pengintai. Ya, 12 pengintai. Musa bilang, masuklah engkau ke kota Yeriko. 12 orang dikirim. Lihat keadaan di sana. 10 orang bilang, aduh, kita ini ya seperti belalang. Mereka raksasa. Ya, itu hoax. Hoax itu melebih-lebihkan sesuatu. Bahkan saudara, perkataan Tuhan Yesus pun pernah sempat dijadikan hoax oleh para pengikutnya. Coba lihat sebentar ya. Yohanes 21. Kalau saudara pernah ikut serial khotbah saya tentang akhir zaman, saya pernah bahas ayat ini saudara. Ya, Yohanes 21 ayatnya dari ayat yang ke-20. Ya, Yohanes 21 ayatnya yang ke-20. Murid yang dikasihi Yesus. Itu sudah jelas bahwa murid yang dikasihi Yesus itu berbicara mengenai Yohanes. Ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikut mereka. Saya langsung terjemahkan dengan bahasa yang mudah kita mengerti ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa Yohanes sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu itu, yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 21, perhatikan baik-baik. Ketika Petrus melihat Yohanes, Petrus berbicara kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Tuhan, apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku, kata Tuhan Yesus, jikalau aku menghendaki supaya Yohanes hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusan kamu, Petrus. Tetapi kamu, Petrus, ikutlah aku. Ayat 23, perhatikan. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Ya, saudara-saudara itu artinya para pengikut Yesus. Itu beredar kabar bahwa murid itu, bahwa Yohanes nggak akan mati. Kalimat berikutnya, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa Yohanes itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Artinya, Tuhan Yesus bicara, itu pun masih ada banyak orang yang menyelewengkan kata-katanya Tuhan Yesus. Siapa yang menyelewengkan? Murid-muridnya. Pengikut-pengikut Yesus. Jadi saudara, kita ini sebagai orang Kristen, bukan jaminan bahwa kita ini tidak mungkin menjadi pengkonsumsi hoax. Ada kemungkinan loh, selama kita nggak berjaga-jaga. Ya, ada kemungkinan saudara. Nah, sekarang saudara saya mau beri informasi kepada saudara begini. Hoax itu terjadi karena ada dua pihak. Ya, ada dua pihak. Yang pertama namanya pembuat hoax, Dia yang membuat konten. Dia yang membuat hoax itu. Yang kedua, ada yang namanya penyebar.
Mungkin dia nggak membuat, tapi dia menyebarkan informasi itu. Sekarang kita mulai dulu dari pembuat hoax. Ya, kita tahu bahwa siapa bapa dari segala pendusta? Iblis. Ya, iblis, saudara. Ya, shalom Ibu Susanti Finfui. Diberkati Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Ibu kiriman makanannya, luar biasa. Enak sekali. Terima kasih Ibu untuk kerelaannya, untuk ya kirim makanan. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara begini. Orang setiap kali berbicara mengenai hoax, pasti ada yang buat, ada yang nyebarkan. Nah sekarang kita lihat dulu dari yang membuat hoax. Kita tahu bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Itu dulu saudara. Bapa dari segala pendusta. Tapi saudara, ternyata tidak semua kebohongan itu ya memang digerakkan oleh iblis. Ada kadang-kadang emang orang yang karakternya suka begitu. Dia buat hoax. Dia yang membuat hoax tujuannya apa? Ada banyak. Yang pertama untuk keuntungannya dia. Kalau dia buat berita bohong, tiba-tiba ada banyak orang yang like di Facebooknya, like di Instagramnya, seakan-akan ada merasa kepuasan pribadi di situ. Ya. Beberapa orang mungkin dia buat hoax, mungkin karena dia dibayar. Itu namanya buzzer. Ya, orang yang dibayar untuk menyebarkan hoax atau membuat hoax. Nah, jadi ada yang buat. Nah, yang buat hoax sudah jelas-jelas niatnya salah. Itu dah. Yang buat hoax sudah jelas-jelas niatnya salah. Tapi ada yang kedua, saudara, penyebar hoax. Dan uniknya orang yang menyebarkan hoax, kadang-kadang niatnya nggak salah loh. Kadang-kadang. Justru dia menyebarkan berita itu yang walaupun secara kebenaran itu tidak benar, tapi dia menyebarkan itu kadang-kadang tujuannya baik. Tujuannya supaya orang bertobat, tujuannya supaya orang sadar akan dosanya. Niatnya baik, cuma dia melakukan dengan cara yang salah. Segala niat baik yang dilakukan dengan cara yang salah tetap dosa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya juga coba searching begitu kan. Jenis-jenis hoax. Hoax yang pertama itu namanya fake news, berita palsu. Ya, berita yang salah. Ya, ini tentu saja kita berapa kali mendengar berita-berita yang salah. Ya, fake news itu saudara. Misalnya, sebetulnya kalau di Indonesia yang namanya hoax itu kan baru mulai berkembang secara parah. Itu tahun 2014. Ya, statistik menunjukkan bahwa hoax berkembang di Indonesia itu dari tahun 2014. Berkembang secara parah. Waktu pemilihan presiden Republik Indonesia, pemilu presiden 2014. Di situ hoax menyebar dengan luas. Saya memilih salah satu presiden, saya pasti memilih. Tapi saya berusaha sebisa mungkin tidak mengarahkan orang-orang untuk memilih orang tertentu ketika saya menjadi seorang pembicara di depan mimbar gitu kan. Tapi saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang mulai main hoax, menyebarkan berita yang nggak bagus gitu kan. Ya. Tapi yang pertama itu namanya fake news. Yang kedua namanya clickbait. Clickbait itu begini. Judulnya wah, judulnya heboh. Kalau di berita itu kan judulnya heboh. Begitu kita klik, ternyata isinya juga ternyata nggak sesuai. Ada yang pernah tulis begini. Saya ingat sekali. Detik-detik ketika kereta bandara keluar jalur. Saya kan penasaran. Masa kereta bandara Jakarta baru dibuat udah keluar jalur? Tiba-tiba videonya itu keretanya begini. Nit dan dia keluar. Iya, keluar dari jalurnya pakai rel. Kalimatnya nggak salah. Cuma kan orang interpretasinya berbeda, betul ya? Ada lagi dulu pernah ada judul berita begini. Presiden Jokowi akhirnya mundur. Pas saya buka beritanya ternyata betul Pak Jokowi mundur. Mundur satu langkah ke belakang karena di depannya ada kolam. Itu namanya clickbait. Ya saudara, clickbait. Jadi membuat judul-judul yang heboh, tapi isinya itu nggak sesuai dengan interpretasi kebanyakan orang. Nah, saya beberapa waktu yang lalu sampai lihat, saudara,
dan saya sempat menegurnya juga. Saya pernah lihat ada hamba Tuhan yang kasih judul renungan. Judul renungannya begini. Tuhan maha pendusta. Tuhan itu pendusta. Walaupun pendustanya itu pakai tanda petik. Saya ngerti saudara bahwa saya bisa nangkap, mungkin dia mau ngomong bahwa Tuhan itu mungkin saya nggak tahu dia mau ngarahin kemana gitu kan. Tapi judulnya itu udah nggak bagus. Walaupun toh dia jelasin gitu kan, walaupun pakai tanda petik, tapi judulnya itu clickbait. Dan itu nggak bagus saudara. Ya, sehingga itu pun masuk dalam golongan hoax. Dan itu berbahaya saudara. Berbahaya. Itu hoax yang kedua. Ya. Hoax yang ketiga itu namanya confirmation bias. Confirmation bias. Bias konfirmasi. Ya, saya catat di sini, apa itu confirmation bias? Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian-kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Ada satu kejadian baru muncul, lalu dia ketik, tuh lihat tuh. Ini akibat dari ini. Paling gampang contohnya begini. COVID-19. Dihitung-hitung, tuh. Benar. Ini adalah angka 666. Semua dicocok. Kalau istilahnya saya confirmation bias itu namanya cocokologi. Semua dicocok-cocokkan sesuai dengan apa yang ada di otaknya dia. Ya. Sorry ya saudara ya, kalau misalnya saudara percaya bahwa chip 666 itu pakai chip, ya beda dengan saya. Oke lah, tapi itu masalah penafsiran. Saya masih bisa maklumi, mungkin cara penafsirnya beda. Tapi kalau sampai ada orang bilang begini, Bill Gates itu itulah 666. Dia buatlah teori-teori pada akhirnya menunjuk bahwa Bill Gates itu adalah si antikris. Saya bilang ini bahaya saudara. Kita orang Kristen menyebarkan berita-berita seperti ini, itu kita jadi batu sandungan loh. Saudara, hanya untuk informasi, di tahun-tahun 90-an, orang Kristen itu pernah jadi batu sandungan, kalau saudara masih ingat. Ya. Karena di tahun 90-an itu ada hoax berbungkus rohani yang beredar. Katanya orang Kristen 80-an. Orang Kristen gak usah terima vaksin. Ya, dengan alasan bahwa Tuhanlah pelindung kita. Kalau kita pakai vaksin, itu tahun 80-an. Kalau saudara yang pernah dengar berita ini tahun 80-an, tolong konfirmasi ya. Orang Kristen gak usah pakai vaksin karena pelindung kita Tuhan Yesus. Itu tahun 80-an dan paham ini banyak sekali percaya sama jemaat-jemaat gereja Pentakosta zaman dulu kan, waktu Pentakosta baru lagi jaya-jayanya, gak usah terima vaksin. Ya. Karena kalau terima vaksin kita gak percaya Tuhan. Lah, itu Kristen jadi batu sandungan loh. Sampai muncul lagi saudara, gelombang yang berikutnya, gelombang yang kedua, sempat menyebar itu tahun 90-an bahwa orang Kristen itu tidak boleh donor darah. Kenapa? Karena kalau kita mendonorkan darah kita, mereka menggunakan ayat Alkitab. Mendonorkan darah, ingat dalam darah itu mengandung nyawa. Ya saudara, mengandung nyawa. Jadi kalau kita mendonorkan darah, hati-hati. Nah, itu orang Kristen loh. Artinya apa? Bahwa orang Kristen itu dengan pemahaman-pemahaman yang salah seringkali menjadi batu sandungan. Ya. Makanya Alkitab katakan ujilah setiap roh. Sekarang ini, saudara mungkin udah pernah dengar juga berita ini. Sekali lagi saudara, kalau saudara percaya 666 itu chip, silahkan. Saya tidak. Tapi saya masih maklumi kalau itu perbedaan tafsiran. Tapi kalau tafsiran saudara sampai menunjuk orang, mengajak orang untuk menolak teknologi, menolak kesehatan, sampai-sampai ada yang bilang, hati-hati jangan pernah terima vaksin corona. Ya, karena itu nanti saudara akan dipasangi chip. Ini bahaya loh saudara, bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Saya menjawab begini. Saudara ya, karena kalau cocokologi semua dicocok-cocokkan. Komputer itu, saya sudah bahas itu ya kemarin ya. Komputer itu kalau dihitung semua dikali 9, itu angkanya 666. Dan bukan hanya komputer loh, kalau dicocok-cocokkan yang angkanya 666. Saudara boleh cek ini. Kalau kita pakai metode confirmation bias atau semua dicocok-cocokkan, Yesus pun kalau dihitung itu 666. Gospel
gospel itu kalau dihitung pun 666. Ya, jadi hati-hati saudara. Jangan suka mencocok-cocokkan kejadian baru. Ini dia pas tandanya 666. Oh, sudah pasti nih. Sampai kan sekarang muncul tuh Bill Gates katanya antikris. Saudara jangan deh. Jangan saudara. Ya. Ini bahaya. Bahayanya, oke, saudara saya tahu tujuan saudara untuk mengajak orang supaya lebih was-was. Tapi saudara, apa yang dikerjakan dengan menyebarkan begitu, itu akan jadi batu sandungan sehingga orang akan menganggap nantinya, tuh Kristen, lihat apa yang diucapkan ternyata salah semua dan pada akhirnya orang nggak percaya dengan Tuhan Yesus. Nah ini bahaya, saudara, bahaya sekali. Ya, yang keempat, jenis hoax itu namanya misinformation. Ya, info yang salah. Ya, dia menyebarkan informasi yang salah bukan karena niat, tapi karena kurangnya pengetahuan. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada yang tanya ke saya. Dia bilang begini, Pak, apakah dia ini si antikristus? Jadi dia kasih gambar satu orang pemimpin gereja di kota Roma, lalu pakai salib terbalik gitu kan. Terus saya juga cek akhirnya di internet, itu muncul pemimpin gereja di kota Roma, itu pakai tanda salib terbalik. Wah, ini berarti dia si antikris. Saudara begini, ini yang saya sebut dengan misinformation bias. Ya, menyebarkan sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya harus tegaskan, saya bukan pembela gereja tersebut. Bahkan saya juga bukan pembela pemimpin gereja tersebut. Bukan. Tapi saya ini mengasihi Bapak Ibu. Sehingga saya tidak mau Bapak Ibu terjebak dengan hoax. Bahkan menyebarkan hoax. Ya saudara. Ya jadi katanya pemimpin gerejanya pakai salib terbalik. Ini pasti dia si antikris. Saudara gini loh. Kita harus tahu sebetulnya asal muasal salib terbalik itu. Saudara lihat di gereja-gereja mula-mula. Ya, di tahun 100 sampai 300, lambang salib terbalik itu bukan lambangnya antikristus. Bukan lambang setan juga. Salib terbalik itu adalah lambang yang biasa dalam budaya gereja, itu disebut dengan salib Petrus. Ya. Makanya saudara, itu ada beberapa gereja di Timur Tengah yang memang didirikan gereja di Timur Tengah dan Ortodoks, ada yang menggunakan simbol-simbol salib terbalik. Tujuannya bukan berarti gereja itu menyembah setan, tapi justru mereka mengagumi Petrus. Dan saudara kalau mengerti arti salib terbalik itu saudara, ya dalam pemahaman konteks yang zaman dulu ya. Salib terbalik itu kan Petrus, ceritanya begini, saudara. Petrus itu kan satu kali dia keluar dari kota Roma, begitu dari kota Roma, ya karena dia bebas dari hukuman, tiba-tiba Petrus ini bertemu dengan seseorang. Lalu orang ini bertanya, Petrus kamu mau kemana? Kurang lebih Petrus bilang, aku mau pergi. Melarikan diri lah kurang lebih. Akhirnya pas Petrus jalan baru teringat, orang yang ngomong itu kan Tuhan Yesus. Ya, ini ceritanya Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga. Akhirnya saudara Petrus itu kembali menyerahkan dirinya ke Kaisar Roma. Dan akhirnya dia disalib. Begitu dia disalib, Petrus cuma punya satu permohonan. Dia bilang begini, Kaisar, aku ini tidak pantas disalib seperti cara Tuhanku disalib. Akhirnya Petrus minta salibnya dibalik. Itu salib terbalik dalam budaya gereja kuno itu, saudara. Itu adalah tanda penyerahan diri kepada Tuhan Yesus, di mana kalaupun pengorbanan Petrus itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Ini informasi yang harus kita pahami. Sehingga kita tidak gampang menuduh. Ya saudara, ini yang saya bilang bahwa kita ini saudara harus punya pemahaman yang tepat. Jangan gampang menuduh, oh kamu sesat, kamu ya dikit-dikit nuduh orang. Nah ini namanya misinformation. Ya. Dan ini saudara, kenapa saya buat video ini? Karena saya makin khawatir, makin ke sini itu hoaxnya makin menyebar. Ada beberapa jemaat yang kirim ke saya bersyukur gitu kan. Ada beberapa jemaat yang kirim ke saya tujuannya untuk mengkonfirmasi, Pak Pendeta kalau yang begini gimana tanggapannya? Itu saya suka.
Panik Hizkia kemarin kirim, Pak Pendeta tanggapannya yang ini bagaimana? Ibu Catherine Purba juga kirim. Ini Pak gimana? Kalau nggak salah Ibu Marpaung ya juga pernah kirim gitu kan. Saya senang, tapi ada beberapa orang yang di Facebook tiba-tiba kirim sesuatu ke saya. Dia tanpa, istilahnya Pak, tanpa tedeng aling-aling, dibilang, hati-hati, inilah si antikristus. Aduh, saya bisa jamin dua hal. Yang pertama, mungkin dia tidak pernah ikut katekisasi online-nya saya. Yang kedua, saya yakin saudara, niat orang itu sebetulnya baik. Niatnya mungkin baik. Saya percaya kok. Ya, orang yang kadang-kadang, nggak semua gitu. Ada beberapa orang yang menyebarkan hoax berbungkus rohani, kadang-kadang niatnya baik. Ya. Yang kelima, saudara, namanya misleading content. Misleading content. Apa itu misleading content? Dia menggunakan gambar-gambar atau informasi tapi diselewengkan. Ya, itu namanya misleading content. Contoh, saudara, waktu tahun ini, tahun berapa ini? 2020. Waktu tahun 2018 ada Piala Dunia. Waktu Piala Dunia 2018, finalnya itu kan Prancis lawan Kroasia, betul ya? Oke, Prancis memang tim jago lah. Tapi tiba-tiba yang kejutan ini Kroasia, dia bisa sampai final Piala Dunia, walaupun pada akhirnya gagal. Nah, sebelum pertandingan final Piala Dunia, beredar video bahwa ada beberapa pemain sedang nyanyi memuji Tuhan. Lalu judul di status sosial medianya adalah, inilah alasan kenapa timnas Kroasia bisa mencapai final Piala Dunia, karena mereka memuji dan menyembah Tuhan. Yang like ribuan orang itu. Yang like ribuan orang. Ya, ini hoax berbungkus rohani. Kenapa saudara? Karena begini. Pas saya perhatikan, saya dengar baik-baik, itu lagunya aja bukan bahasa Kroasia. Itu lagunya aja bahasa Portugis. Ya. Dan akhirnya saya temukan ternyata itu adalah salah satu klub kecil di Liga Brazil. Tapi hoaxnya tulisannya begitu. Inilah alasan kenapa timnas Kroasia masuk final Piala Dunia. Dan orang senang, bangga gitu kan. Ya. Wah, Tuhan melakukan perkara yang besar. Sekarang saudara coba bayangkan. Yang baca berita itu orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mereka baca dan mereka tahu itu salah. Saudara bisa bayangkan cap apa yang ditempelkan kepada orang-orang Kristen ketika mengetahui bahwa orang Kristen menyukai berita hoax. Iya saudara. Itu namanya misleading content. Beberapa waktu yang lalu pernah, ini kontennya bagi saya juga mengerikan dan menjijikan. Ya, ada satu keluarga gitu ya, yang dipukul begitu kan. Dipukul, lalu tulisan narasinya begini. Keluarga ini dipukul dan mau dibakar karena mereka tidak mau meninggalkan Yesus. Yang like itu ribuan orang, saudara. Ribuan orang. Tapi ternyata mereka itu diusir dari kampungnya karena kalau tidak salah ada kena penyakit. Nggak ada hubungannya dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen suka sekali nge-like. Aduh. Yang paling terbaru deh, ya, yang paling terbaru ini contoh misleading content. Wuhan, Tiongkok bebas dari corona. Setelah bebas dari corona, gereja di Tiongkok penuh. Saudara pasti pernah dengar video ini, baru-baru ini tuh. Videonya, ya, gereja besar dan semua orang itu sedang nyanyi di gereja, kompak. No, ya kan? Ya, katanya gereja di China penuh. Saudara, itu bukan gereja di China. Itu gereja di Korea. Tapi yang like banyak loh. Ya. Muncul lagi kemarin, karena Covid banyak orang di Arab pindah Kristen. Sampai-sampai katanya di Tanah Suci itu sudah berdiri gereja. Dan itu nyebar. Orang Kristen banyak yang like. Bahkan saya sempat lihat komentarnya, amin, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Ada yang komentarnya begini, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Ini kan kalau orang di luar sana baca, malu kita. Iya saudara. Nah saudara aja yang sesama Kristen, nah itu dia.
Ya kan pasti ketawa denger ini. Nah sekarang bayangkan saudara, apa yang dialami oleh orang-orang di luar sana kalau sampai mereka baca berita-berita seperti ini. Makanya saudara, saya itu selama COVID ini, bagi saya sangat menyenangkan. Karena saya suka kasih renungan saudara, suka sekali. Cuma saya melihat bahwa banyak pendeta juga sudah kasih renungan gitu kan. Ya sudah, kalau saudara mau renungan, saya anjurkan saudara untuk mendengarkan pendeta-pendeta itu. Ya, karena saya juga sering dengar gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan gerakan saya untuk Gary nggak usah renungan, kasih pengajaran. Iya saudara. Makanya saya tergerak untuk apa saudara? Supaya kita ini nggak minimal nggak jadi batu sandungan gitu loh. Minimal itu aja. Ya, itu misleading content, ya. Dan ini saudara nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa diteruskan. Yang keenam namanya imposter content. Ya, imposter content itu dia taruh gambar orang terkenal, lalu ada kutipan. Ya. Misalnya gambarnya Bung Karno, lalu ada kutipannya apa. Padahal sebetulnya yang ngomong bukan Bung Karno. Ya, saudara. Ya, dan itu namanya juga termasuk apa namanya? Termasuk hoax. Termasuk hoax. Dia gambar wajahnya Presiden Jokowi, lalu tulisannya kata-katanya ini. Padahal Pak Jokowi nggak pernah ngomong begitu. Nah ini bahaya, hati-hati saudara. Termasuk kalaupun seseorang mengucapkan lalu dipotong-potong kalimatnya, itu juga hoax. Dan yang ketujuh, yang terakhir namanya manipulasi. Manipulasi itu saudara, dia selewengkan beberapa kebenaran untuk apa ini? Bung Ipul. Apa itu Bung Ipul? Saya nggak tahu. Bung Ipul apa tuh? Ya. Apa itu Pak Gustaf? Bung Ipul itu apa? Ya. Jadi manipulasi itu dia sengaja memutarbalikkan sedikit fakta sehingga kebenaran keseluruhannya berubah. Nah, ini hoax yang beredar, saudara. Sehingga sekali lagi, kalau perbedaan kita masalah tafsiran, oke, saya nggak mau berdebat panjang lebar juga. Tapi kalau sampai kita menyebarkan hoax yang sampai-sampai menuduh orang lain tanpa bukti yang benar, tanpa bukti yang kuat bahwa orang lain antikris hanya karena mereka sedang menciptakan vaksin corona, saya bilang ini berbahaya. Kenapa? Jangan sampai karena kita ada banyak orang Kristen nantinya nggak mau terima vaksin corona. Karena apa? Takut antikris. Tahu dari mana? Ya itu ada ayatnya dia pakai. Yo, itu bahaya, saudara. Bahaya. Ya. Nah, ini yang saya bilang, saudara, ayo gitu loh. Kalau saudara terima sebuah berita, saudara harus ingat ya, yang namanya berita hoax tuh ciri-cirinya yang pertama biasanya dia buat judul yang menggemparkan, heboh, bombastis. Ya. Inilah tandanya. Ya. Berita terbaru dari itu hati-hati saudara, itu berita hoax itu. Ya, maksudnya kalau dari sumbernya CNN, Metro TV, ya masih bisa lah kita percaya. Walaupun sekarang ini kita harus tetap saring. Karena ada beberapa juga yang media, khususnya media online, itu clickbait juga. Judulnya apa, isinya apa. Ya itu bahaya. Saya pernah baca itu ada yang bilang begini, jumlah penderita COVID dulu waktu masih awal-awal saudara ya, yang nambahnya masih 1, 2, 3, ada yang bilang begini, jumlah penderita COVID itu bisa mencapai 5.000 orang per hari. Jumlah penderita COVID per hari meningkat 5.000. Ada yang bilang begitu tuh. Pas saya buka medianya, artikelnya, ternyata itu adalah pendapat ahli. Ada kemungkinan bahwa penderita COVID bisa meningkat 5.000 per hari. Tapi berita itu dijadikan judulnya begini. Penderita COVID meningkat 5.000 per hari. Nah ini clickbait, jadi hati-hati juga saudara. Nah, lalu apa kata Alkitab? Kita sudah tahu bahwa Alkitab melarang yang namanya menyebarkan berita-berita kebohongan. Itu sudah dilarang. Tapi begini saudara. Makanya yang pertama itu cek, uji kebenarannya. Ya saudara, uji kebenarannya ya. Saudara lihat dulu sumbernya dari mana. Kalau dari messenger saudara. Saudara nggak usah sebar-sebarkan deh.
Ya, saudara nggak usah sebar-sebarkan. Ya, kalau saudara lihat ini nggak benar, nggak usah disebarin. Walaupun itu berita menghebohkan, nggak usah disebarin. Tapi Pak, kan tujuannya supaya orang bertobat. Saudara, kalau kita membawa orang bertobat dengan kebohongan, ingat kebohongan akan melahirkan kebohongan. Ya, jadi nggak usah langsung disebarkan. Saudara tanya sama orang-orang yang berkompeten. Ya, kalau tentang isu COVID, saudara tanyalah sama gugus tugas COVID. Kalau yang berhubungan sama Alkitab, tanyalah sama hamba Tuhan yang saudara percaya. Ya, kalau masalah ekonomi, tanyalah sama orang-orang ekonomi. Saya sering bilang kan begini, saudara. Kalau saudara taunya tentang kesehatan dari pendeta, ya bahaya juga. Saya ini, saudara, saya suka banyak hal, tapi saya tidak ahli dalam semua hal. Ya, saudara tanya saya tentang bagaimana Pak cara protokol kesehatan, tentu saja saudara jangan tanya ke saya. Ya, kalau ada saya sama gugus tugas COVID, saya akan arahkan saudara tanya sama dia, jangan sama saya. Dia lebih kompeten. Kalau saudara tanya ke saya tentang ekonomi global gimana Pak nanti krisis, ya. Saudara kalau di samping saya ada seorang ekonom, saya akan bilang, saudara jangan tanya sama saya pendeta. Tanya sama dia lebih kompeten. Ya, walaupun memang saya juga memang ekonom, tapi saya ya udah ini karena tugas saya sebagai pendeta lebih cocok ke dia. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, gimana Pak menurut Bapak saya punya penyakit ini, apakah saya boleh minum obat? Ya, obatnya apa? Apakah saya akan sarankan tanya dokter dulu. Kenapa? Kompeten kalau masalah kesehatan. Tapi kalau masalah Alkitab, masalah iman, silakan. Jadi saudara tanya sama orang yang kompeten di bidangnya. Candaan saya, ini candaan ya, candaan saya ya. Ini candaan yang saya juga baca dari kutipan tertentu. Jangan pernah percaya politikus yang ngomongin agama dan jangan percaya agamawan yang ngomongin politik. Itu ya, jadi dicek gitu loh, dicek. Ya saudara, dicek. Sumbernya dari siapa? Dicek. Ya. Hati-hati juga dengan judul yang bombastis, spektakuler. Dan yang terakhir ini loh, tahan tangan kita. Makanya Alkitab pernah bilang, hidup mati dikuasai oleh lidah. Bukan lidahnya, tapi sebetulnya adalah perkataannya, saudara. Ya, kalau sekarang ini saya mau bilang bahwa hidup mati itu dikuasai oleh apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebarkan. Makanya salah satu ketua PCNU, pengurus cabang NU cabang Australia, namanya Nadir Shah Hussain. Saya juga sering membaca artikel-artikelnya. Biasa dipanggil dengan Gus Nadir. Dia itu pernah membuat satu tulisan saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Cuma memang tulisannya dia kan pakai ayat-ayat dari kitab sucinya mereka. Tapi saya pikir itu bagus juga. Dari judulnya aja saya udah nangkep. Intinya begini saudara. Sebelum saudara sharing, tolong disaring. Ingat, saring sebelum sharing. Amin. Jadi saudara, ketika ada berita-berita yang menghebohkan, nggak usah langsung panik seakan-akan ada beberapa orang kan yang punya tanda petik, punya nafsu yang begini nih. Wah, sebelum orang lain sebarin, saya duluan yang harus sebarin. Siapa tahu benar. Nggak usah begitu, saudara. Ya, karena memang jujur aja kadang-kadang di sosmed itu ada kepuasan tersendiri kalau yang like banyak. Iya. Ya, ada beberapa orang yang punya kepuasan sendiri kalau dia sebarin itu, saya yang jadi pertama nyebarin dan yang like banyak itu nggak tahu kenapa ada kepuasan sendiri. Tapi saudara, kalau saudara nggak jelas sumbernya, ya sumbernya beritanya aja udah nggak jelas, atau apalagi itu cuma kata-kata orang, apalagi di Facebook Messenger itu, saudara itu kan narasumbernya juga nggak jelas semua. Oke, kalaupun di Facebook Messenger minimal saudara buka dulu ada nggak beritanya. Benar nggak beritanya? Saudara cek. Kalau nggak ada sumber berita Indonesia, ya ceklah sumber berita bahasa Inggris. Sebelum saudara yakin bahwa itu benar-benar terjadi, jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Itu dari saya, saudara. Supaya kita makin bertumbuh dan supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Dan biarlah segala kemuliaan hanya milik Tuhan kita Yesus Kristus. Salam buat keluarga. Kita bertemu lagi di waktu-waktu yang ke depan. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.